Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartini, semester 5, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, konsentrasi Jurnalistik. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori hukum pers. Jadi ada 4 teori pers. Menurut Robert Peterson dalam bukunya yang berjudul Four Theories of the Press, ada 4 macam teori pers. Yang pertama tuh ada teori otoriter, kemudian yang kedua ada teori liberal, dan yang ketiga ada teori komunis, dan yang keempat ada teori memiliki rasa tanggung jawab sosial. Teori yang pertama adalah teori otoriter atau teori otoritarian. Teori ini mulai tumbuh sekitar abad ke-15 sampai ke-16. Saat mesin cetak diciptakan oleh Johannes Gutenberg pada tahun 1454. Dan masa itu kebanyakan negara otoriter. Menurut teori otoriter, pers bertugas untuk mendukung dan membantu politik pemerintah yang berkuasa untuk mengabdi kepada negara. Pada teori pers seperti ini, pers itu tidak boleh mengkritik alat-alat negara dan penguasa. Ditambah lagi pers itu berada di bawah pengawasan dan kontrol pemerintah. Artinya, rakyat itu tidak memiliki hak penuh untuk mengapresiasikan pendapatnya dan juga tidak bisa memberikan opininya melalui pers. Misalnya diketahui oleh pemerintah, mungkin akan diciduk dan diberikan hukuman oleh pemerintah. Dalam teori pers otoriter ini, fungsi pers hanya sekedar untuk menyampaikan apa yang diinginkan penguasa untuk diketahui oleh rakyat. Ada beberapa ciri pokok teori pers otoriter. Di antaranya itu, media selamanya harus tunduk kepada penguasa, kemudian membenarkan berbagai bentuk penyensoran yang dinilai bisa mengancam kekuasaan. Kemudian, wartawan tidak memiliki hak penuh dalam mengapresiasikan karya jurnalistiknya, terutama apabila tidak seirama dengan keinginan penguasa. Teori yang kedua adalah teori libertarian. Teori ini mulai muncul sekitar abad ke-17 sampai ke-18 yang disebabkan berkembangnya kebebasan politik, agama, dan ekonomi pada saat itu. Teori ini menekankan pada kemerdekaan dan kebebasan individu serta menghargai rasionalisme, memandang manusia itu sebagai makhluk sosial. Pers dalam pandangan teori libertarian ini juga harus memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk membantu manusia dalam menemukan kebenaran hakiki. Tugas pers menurut teori libertarian ini yaitu untuk melayani kebutuhan hidup ekonomi, politik, mencari keuntungan demi kelangsungan hidup, serta menjaga hak warga negara dan memberi hiburan. Ciri-ciri pers libertarian yaitu publikasi bebas dari berbagai bentuk penyensoran, penertiban, dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang tanpa memerlukan izin. Kemudian ciri pers libertarian ini juga tidak ada batasan hukum terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi. Dan wartawan punya otonomi profesional dalam organisasi. Teori pers yang ketiga adalah teori pers komunis atau Marxis. Teori ini mulai berkembang pada awal abad ke-20 sebagai akibat dari sistem komunis di Uni Soviet. Media massa pada pers teori ini berperan sebagai alat pemerintah atau partai dan bagian integral dari negara. Dan media massa mau tidak mau harus tunduk kepada pemerintah. Kemudian teori ini disebut juga dengan pers totaliter Soviet atau teori pers komunis Soviet. Teori pers komunis ini tumbuh di Rusia 2 tahun setelah revolusi pada Oktober 1917 yang berakar pada teori otoriter atau penguasa. Pers komunis menuntut agar pers melakukan yang terbaik bagi pemerintah dan partai politik. Apabila sebaliknya dianggap sebagai bentuk perlawanan atau immoral, pers dijadikan sebagai alat doktrinasi massa oleh partai.
Namun, teori pers komunis ini berakhir seiring dengan bubarnya negara Uni Republik Sosialis Soviet pada 25 Desember 1991 yang kini menjadi negara persemakmuran yang telah melepas sistem politik komunisnya, dan teori tersebut kini hanya dianut oleh RRC. Yang terakhir, teori pers tanggung jawab sosial. Teori ini mulai muncul awal sekitar abad ke-20 juga, setelah adanya protes terhadap kebebasan yang mutlak dari teori liberal. Karena teori liberal itu memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya sehingga terjadi kemerosotan moral terhadap masyarakat. Teori tanggung jawab sosial berasumsi bahwa media massa khususnya televisi dan radio merupakan frekuensi milik publik. Jadi apabila media massa dijadikan kendaraan politik suatu partai atau orang, maka sudah melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.